Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 dengan saya sebagai observer yaitu adalah Muhammad Ronesia Fando dan sedangkan coachnya adalah Saya Sodikin sebagai coach. selanjutnya untuk sebagai coachi adalah Pak Hermawan. Baik, untuk supaya tidak lama, mari kita saksikan bersama. Baik, Assalamualaikum Pak Ronan. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Sodikin? Alhamdulillah Pak Ronan. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Ronan? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Hari ini Amin. kan Pak Sodikin akan mengadakan coaching nih Pak Betul. dengan coach Pak Hermawan. Ya. Sebelum mengadakan coaching Pak, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Pak Sodikin sebagai coach ya Pak ya. Siapa? Sebelum pertanyaan itu saya ajukan, nanti saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching itu sesuai dengan rubrik yang sudah ada apa tidak gitu Pak. Iya, Tentunya Pak Sodikin juga harus memegang rubrik panduan coaching ya Pak ya. Betul Pak. Oke, yang berikutnya adalah dalam kegiatan coaching ada beberapa prinsip nih Pak. Kira-kira apa saja nih Pak prinsip coaching yang Bapak ketahui Pak? Baik Pak, terima kasih. Prinsip coaching yang saya ketahui itu ada 3. Ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi Pak. Baik. Oke. Nanti juga jangan lupa ya Pak ya, ketika Baik. proses coaching Pak Sodikin menggunakan sebaik-baiknya. Siap Pak. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang ingin saya tanyakan mengenai kompetensi inti Pak dalam kegiatan coaching itu seperti apa? Lalu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan gitu atau yang dikembangkan Pak? Baik Pak, kompetensi inti coaching yang harus kita miliki sebagai coach ada 3 Pak. Baik. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik, kalau memang kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Sodikin adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Siapa? nanti saya akan benar-benar mengamati tahapan itu Pak. Terima kasih Pak. Seperti yang Bapak inginkan, pertanyaan berikutnya adalah indikator apa nih Pak yang Bapak inginkan Pak Sodikin ingin capai gitu ya Pak ya, Iya, Pak. dalam kegiatan coaching pada kesempatan kali ini Pak. Baik, indikator ketercapaian pada kegiatan coaching kami kali ini adalah coachee bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Pak. Baik, oke nanti intinya coaching mendapatkan solusi ya Pak ya Betul. dari permasalahan seperti yang Bapak Sodikin ini sampaikan. Siapa? Kalau memang prinsip coaching sudah memahami, ya Ya, sudah Pak. dipahami ya Pak ya, kompetensi coaching juga sudah dipahami, kompetensi yang ingin dikembangkan juga sudah tahu dan indikator ketercapaian juga sudah jelas Pak. Ya, Pak. Mari kita mulai saja kegiatan coaching hari ini Pak. Baik, Pak. Siap. Pak Sodikin dengan coachnya itu Pak Hermawan ya Pak. Itu saja Siap. yang bisa saya sampaikan Pak Sodikin. Terima kasih Pak Ronan. Baik, sama-sama Pak Sodikin. Terima kasih. Baik, Pak. Assalamualaikum Pak Sodikin. Waalaikumsalam Pak Her. Apa kabar Pak Her? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah saya juga baik Pak. Cuman rada-rada serak ini Pak. Jet lag. Ini ngomong-ngomong ada tujuan apa nih Bapak hari ini? Ini Pak, saya lagi ingin bercerita banyak nih Pak. Ya, Jadi kaitannya dengan motivasi di kelas Pak. ya, Akhir-akhir ini di kelas sangat menurun sekali dari sebelumnya Pak. ya, Sebelum siswa sangat tertarik dalam KBM Pak. ya Pak. Gitu. Motivasi ya Pak. Iya betul Pak. Iya. Bagaimana Pak menurut Bapak motivasi yang Bapak maksudkan itu seperti apa? Murid-murid tidak segera melaksanakan perintah kerja Pak yang disepakati sebelumnya. Oh iya. Gitu Pak. Jadi siswa
tidak segera melakukan pekerjaan yang sudah Iya, Pak. ditugaskan sebelumnya Iya. Pak ya. Baik Pak, dari skala 1 sampai 10 nih Pak, ibaratkan Iya. kita supaya ambil ukurannya jelas ya Pak. Ya. Di mana posisi murid Bapak sekarang Pak? Kalau menurut saya sih Pak masih di angka 5 Pak. Nah, karena angka mereka masih belum bisa memulai mengerjakan proyek Pak. Nah, mereka belum memilih model, bentuk proyek apa yang diinginkan, yang mereka hasilkan. Ya. Sebelumnya padahal mereka bisa milih apakah produknya dalam bentuk audio, video, atau grafis Pak. Ya, dari yang Bapak ceritakan tadi Pak, itu skalanya baru 5 ya Pak ya? Betul Pak. Baru mencapai 5. Baik Pak. Rendah sekali ya Pak ya? Iya Pak, sangat rendah sekali. Ya, selanjutnya Pak, kira-kira skala kalau dari skala 1 sampai 10 nih Pak. Iya Pak. Di mana nih posisi yang ingin Bapak capai terhadap motivasi siswa nih Pak? Kalau saya sih berharap minimal di angka 8 Pak. Oh iya, Karena 8 dalam ya. skala 8 ini harapan saya adalah siswa sudah bisa mengerjakan proyek meskipun tetap perlu dibimbing menuju hasil yang baik Pak. Ya, ya. Minimal mereka sudah bisa menentukan target hasil maupun waktu pengerjaan proyeknya Pak. Mantap sekali ya Pak ya, angka 8 ya Pak. Apa tidak lebih tinggi lagi, barangkali 9 Pak? Yang saya harapkan sih bisa ya, Pak? maksimal Pak gitu kan. Baik Pak, untuk mencapai angka 8 itu Pak, kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan apa ya Pak? Saya akan mulai coba untuk berkomunikasi dengan murid-murid Pak. Menanyakan kesulitan yang mungkin mereka hadapi Pak. Jadi saya tanyakan satu persatu nih Pak. Satu persatu ya Pak ya? Iya, melalui dengan pendekatan seperti itu. Kendalanya di mana pada saat anak-anak mengerjakan proyek itu Pak. Iya Pak. Berarti Bapak akan berdiskusi dengan murid ya Pak betul, ya. Pak. Ya, saya rasa langkah yang Bapak tempuh ini sudah sangat bagus Pak. Iya Pak. Dengan demikian kan siswa dapat memilih Betul. proyek yang mereka inginkan. Menurut Bapak, apa ada cara lain Pak untuk lebih meningkatkan pencapaian yang tadi Bapak sebutkan? Misalnya metode kah atau suasana yang ingin diciptakan kah gitu Iya Pak. Jadi kadang anak itu pada saat mengerjakan proyek itu kan ada titik kejenuhan Oh, Pak. jenuh ya Pak, betul. Jadi saya memasukkan ice breaking Pak di breaking ya, Pak. sela-sela kejenuhan anak itu. Kemudian metode pembelajaran yang bervariatif Pak. Mungkin juga menggunakan diferensiasi yang lain Pak, sehingga anak tidak bosen gitu Pak dalam mengerjakan proyek itu Pak. Iya Pak. Ice breaking ya Pak ya, bagus Pak. Memang untuk salah satu memecah kebosanan kita biasa melakukan itu ya Pak ya. Saya setuju dengan Bapak ini. Kemudian menggunakan diferensiasi pembelajaran ya Pak ya. Ini sangat menarik ya Pak. Baik Pak, barusan kita sudah membentuk tujuan ya Pak ya. Sekarang kira-kira nih komitmen Bapak, apa komitmen Bapak untuk terhadap tujuan yang sudah dibuat Pak? Betul Pak. Komitmen saya itu Pak dengan anak-anak dalam memantau progres itu saya maksimalkan anak-anak sampai menghasilkan karya sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang mereka buat Pak. Jadi meskipun progresnya dari tiap anak itu berbeda, tetap akan dipantau ya dari Pak. segi prosesnya Pak, sehingga semua anak dari hasil karya itu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan progres awal yang mereka buat Pak gitu. Luar biasa Pak, ini berarti seperti apa ya, Bapak sangat mendalami sekali dengan filosofi KHD nih Pak ya. Betul Pak. Jadi memantau, menuntun ya Pak ya, sehingga anak itu menghasilkan karya sesuai karya, Pak. Ya luar biasa. Sesuai dengan kesepakatan yang tadi Bapak sampaikan itu, menuntun kemudian mengantarkan anak mencapai hasil karya. Sekarang kira-kira
siapa dan apa yang dapat membantu Bapak Pak Hermawan ini dalam menjaga komitmen yang Bapak sebutkan tadi, Pak? Tentunya dari pimpinan mendukung, support Pak. Pimpinan ya, Kemudian Pak. dari wali kelas dan teman sejawat Pak Baik, yang membantu komitmen saya dalam menjaga komitmen itu Pak. Oh ya, baik. Wali kelas, teman sejawat, dan memang pimpinan ya Pak ya. Pimpinan, Ini betul, Pak. salah satu kunci keberhasilan kita dalam memberikan layanan pendidikan. Baik. Bagaimana Pak? Apakah sudah cukup? Mungkin segitu saja Pak. Ya. Saya rasa sudah cukup. Mungkin dapat mengobrol lagi di lain waktu Pak. Ya Pak. Saya mohon diri Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Sodikin, Ya, Pak. saya ingin bertanya mengenai proses coaching tadi Pak. Siapa? Di mana Bapak berperan sebagai coach ya Pak ya. Iya Pak. Bagaimana Bapak menilai sendiri itu Pak ya performa dari kompetensi tadi Pak? Baik Pak, berdasarkan apa namanya jurnal yang sudah rubrik yang sudah kita pahami bersama, menurut hemat saya Pak, alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Coachingnya bisa mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi dengan santai gitu kan, dengan terbuka. Kemudian kompetensi yang tadi saya ingin kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Alhamdulillah juga bisa berjalan dengan lancar Pak. Baik, baik Pak, bagus ya Pak ya. Oke, Alhamdulillah, Pak. apa nih Pak kira-kira yang membuat Bapak menilai demikian nih Pak? Iya Pak, baik. Ketika pertanyaan saya ajukan kepada Koci, ya Koci dengan santai, dengan sepenuh hati bisa menjawab sekaligus menggali potensi yang ada pada dirinya Pak, sehingga beliau bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi itu Pak. Baik Pak ya, boleh saya tadi sudah Bapak paparkan ya Pak ya. Boleh Pak. saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Pak, terima kasih Pak. Oke. Monggo. Saya mengamati pada tadi ya Pak ya, pada saat melakukan coaching itu sudah sesuai dengan atau sesuai atau lebih tinggi nih Pak ya dari standar yang kita rujuk Pak. Iya Pak. Di mana semua tahapan tirta sudah dilaksanakan sesuai dengan tahap, kemudian dari pertanyaan Bapak sudah ajukan pada coach atau itu sudah dapat menjawab dan mengeksplorasi potensi sehingga mendapatkan solusi terbaik dalam permasalahannya. Iya, Pak. Lalu kemudian yang terakhir Bapak juga sudah merefleksikan kegiatan coaching dan coach sudah menyampaikan perasaan enak-enak bahasanya Pak ya, Iya, atau unek-uneknya, sudah Pak. unek-unek yang sudah lega karena permasalahannya sudah ditemukan solusinya oleh coach. Sekarang ini adalah bagaimana Pak pendapat Bapak mendengar hal ini nih Pak? Iya Pak, baik tentu saya sangat senang Pak, alhamdulillah. Bahkan saya sebetulnya tidak menduga mendapat penilaian baik dari Bapak ini Pak. Karena saya berpikir bahwa tahapan menanyakan pertanyaan berbobot ini adalah tahapan yang cukup menantang Pak. Sehingga saya sendiri merasa belum terlatih dan saya harus melatih diri gitu kan, bagaimana cara membuat pertanyaan berbobot itu dari berbagai literatur yang memungkinkan Pak, yang relevan Pak. Ya baik Pak, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan nih Pak tadi ya Pak ya, dalam proses coaching tadi. Misalnya tadi saya juga mengamati Bapak melakukan menatap eye contact ya Pak ya. Lalu pada coachingnya tadi ya Pak ya, supaya memberikan kesan kesadaran penuh gitu Pak ya dalam percakapan tersebut. Bagaimana pendapat Bapak nih Pak? Iya Pak, betul sekali. Memang saya mencoba melakukan eye contact dengan coach agar terbangun kehadiran sepenuhnya ya Pak ya. Sehingga tadi alhamdulillah juga coach bisa menyampaikan problemanya dengan santai. Sehingga betul sekali masukan dari Bapak. Terima kasih Pak. Oke, dari diskusi kita kali ini Pak, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa di area ini Pak? Terusnya kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu Bapak dalam tujuan melakukan coach Pak, atau sebagai coach Pak? Iya. Baik Pak,
tahapan coaching Tirta ya ini kan keterampilan utama ya Pak ya, Betul, yang Pak. saya harus latih. Betul. Lebih banyak tentu dengan rekan sejawat, dengan apa namanya, bisa jadi dengan siswa Pak. Iya. Rekan sejawat diminta untuk menceritakan permasalahan atau kita diskusi tentang sebuah permasalahan yang dihadapi, kemudian kita mencoba menerapkan model Tirta ini dengan maksimal Pak. Baik, semua hasil pengamatan ini sudah saya catat Pak dalam berbagai Terima kasih, supervisi akademik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak ya, Baik Pak. apa nih Pak yang yang Bapak dapatkan dari kegiatan kali ini Pak? Baik Pak, tentu saya mendapatkan ilmu dan pengalaman Bapak ya dalam kegiatan hari ini. Ilmu itu harus dipraktekkan tentunya ya, karena sebagaimana kita pahami atau kita familiar dengan sebuah istilah teacher is the best experience. Jadi guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi saya harus mempraktekkan ini, kemudian agar mendapatkan dampak positif bagi diri saya tentunya, dan juga bagi rekan-rekan di sekitar di lingkungan saya, agar terbangun suasana guru yang saling mengisi dan menyempurnakan, aktif, partisipatif dan kolaboratif satu sama lain, sehingga tugas kita sebagai guru benar-benar berpihak kepada murid, dan kita benar-benar berupaya untuk menuntun murid mencapai kodrat alam dan kodrat zamannya, Pak. Baik. Tentu saya sangat berterima kasih Baik, kepada Bapak yang sudah mengamati kegiatan ini dan memberikan pencerahan banyak kepada saya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak ya. Baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Iya. Ya. Oke, baik, sama-sama Pak. Terima kasih juga atas waktunya Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu ya Pak ya. Amin. Selanjutnya jangan bosan-bosan bertemu dengan saya. Saya harap kita berjalin komunikasi yang baik. Paling segitu saja dari saya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama.